Pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa Maksudnya? depan. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali, dia pasti akan berulang. Ya. Makanya orang-orang Barat bilang history repeat itself. Oke. Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam Islam juga sama, ternyata Allah sampaikan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya. Fondasi yang di bawah. Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10. Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencetak masa depan. Nah, itu secara sederhana sih seperti itu. Percaya nggak, Mas, kalau seandainya saya tuh sebenarnya ada 2 pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah. Sampai satu. Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa. Oh iya. Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang saya jalan geluti. hidup. Betul. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal.